Niat gadis ini mengadu nasib di negeri Malaysia, berharap agar mendapat kehidupan yang lebih baik untuk membantu ekonomi keluarganya di kampung halaman di Sumatera Utara. Namun sayang, nasib tenaga kerja wanita ini berakhir tragis akibat ulah satu ekor manusia biadab. Dan yang sangat membagongkan adalah sosok pencabut nyawa itu tak lain adalah saudara setanah airnya sendiri. Korban wanita bernama Kesuma Hayati Sirait atau panggilan akrabnya adalah Lisa Sirait. Ia ditemukan tak bernyawa oleh kakak kandungnya sendiri yang tinggal satu rumah dengannya. Ketika mengetahui ada peristiwa ini, petugas kepolisian yang datang ke lokasi TKP segera memeriksa jasad korban yang diyakini meninggal akibat pemerkosaan dan pembunuhan. Kakak kandung Lisa meraung di samping jasad adiknya. Ia meminta petugas untuk menghidupkannya kembali. Kepolisian di Raja Malaysia segera mengusut tuntas kasus pembunuhan yang pada awalnya disangkakan terduga pelaku adalah warga lokal. Namun nyatanya tidak demikian. Dari sini kita akan mencari tahu siapa sosok almarhum sebelum meninggal dunia dan mengapa ia harus berakhir di negara orang. Sebelumnya Mia minta maaf dulu ya jika suara Mia terdengar begitu seksi, karena habis terkena flu berat. Menurut media yang beredar, saat itu di tahun 2020, Kesuma Hayati Aulia Sirait atau Lisa Sirait berusia 14 tahun. Ia lahir dari rahim seorang ibu bernama Sri Dewi. Kalau nama ayahnya Mia tak menemukannya di media manapun ya teman-teman. Keluarga ini berasal dari Simpang 4, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Lisa Sirait, walaupun masih remaja, etikanya patut diacungi jempol. Ia adalah sosok remaja yang sangat dekat dengan kakak serta kedua orang tua. Sehari-hari ia mengenakan jilbab yang merupakan jati dirinya sebagai seorang muslimah. Tak hanya itu, cita-citanya sungguh mulia, yaitu menjadi seorang ustazah. Meskipun begitu, selayaknya remaja pada umumnya yang kegandrungan oleh media sosial, Lisa juga ingin tampil dalam aplikasi TokTok yang sedang booming di kalangan anak muda hingga para lansia. Ia sering mengunggah video dengan parasnya yang memang sungguh cantik tanpa oplas. Lisa adalah anak kelima. Ia memiliki beberapa kakak di atasnya. Salah satunya adalah Dinda Sirait. Saat itu di tahun 2020, Dinda yang ingin merubah nasib berniat merantau ke Malaysia lewat sebuah agen tenaga kerja. Namun dalam informasi yang beredar, rupanya agen ini adalah ilegal karena Dinda hanya diberangkatkan menggunakan visa turis, bukan visa pekerja. Karena termakan bujuk rayu agen yang gak jelas, mereka yang sejatinya cuma ingin berangkat ke Malaysia untuk mencari uang, ia nurut aja. Lagi pula agensi tersebut masih tinggal dekat dengan kampung mereka, tak ada kecurigaan sama sekali. Janji manis yang ditawarkan si agen membuat Dinda bersikeras meminta izin pada orang tuanya untuk berangkat menjadi tenaga kerja wanita. Untuk diketahui, di Malaysia sudah ada sepupu mereka yang bernama Tika. Jadi dengan modal nekat, Dinda Sirait malah mengajak serta Lisa adiknya yang masih di bawah umur dengan alasan biar ada teman sekaligus bisa cari rezeki bersama. Sri Dewi sebagai ibu awalnya tidak mengizinkan, apalagi Lisa masih sangat muda. Namun Lisa sendiri saat ditanya mengenai kesanggupannya untuk mengikuti jejak sang kakak juga menyetujui, bahkan sangat antusias untuk pergi ke Malaysia mengadu nasib. Saat itu di pikirannya hanya ingin mencari uang dan berharap ibunya bisa pergi ke tanah suci dari hasil keringatnya sendiri. Nah, karena tekadnya yang bulat itulah, dengan senang hati keduanya berangkat ke Malaysia. Dinda Sirait sebagai kakak berjanji jika salah satu dari mereka terkena masalah, maka saudaranya yang lain wajib segera memberitahu keluarga mereka di Sumatera. Ya, entah ini firasat atau bukan ya. Yang jelas, Dinda dan Lisa berjanji saling menjaga satu sama lain di hadapan orang tua mereka. Singkat cerita, berangkatlah mereka ke negara Malaysia, negara asing bagi mereka yang tak pernah keluar dari Nusantara. Bersama salah seorang sepupu mereka yang sudah ada di sana,
Mereka menempati sebuah kamar kos yang beralamat di Jalan Sri Sarawak 18 Taman Sri Andalas, Klang, Selangor. Dari beberapa komentar netizen di beberapa media yang menceritakan kisah ini, mereka sempat memberi keterangan bahwa kakak beradik itu dan salah satu sepupunya sering berpindah-pindah tempat kerja. Ini tak lain dikarenakan mereka tidak memiliki permit atau surat izin bekerja yang sewajarnya dimiliki oleh seorang tenaga kerja asing. Untuk itulah mereka sering kucing-kucingan ketika ada petugas. Ketakutan akan ditangkap membuat mereka sering berpindah-pindah tempat kerja. Begitulah salah satu informasi yang Mia dapatkan. Jadi mengenai visa turis ini ya teman-teman, buat kalian yang belum tahu, tiap negara itu berbeda. Pada intinya dengan visa ini kalian hanya bisa diizinkan tinggal selama 1 atau 3 bulan saja. Ya selayaknya liburan. Beda jika kita melalui agen PJTKI resmi, sudah pasti mendapatkan visa kerja yang masa berlakunya bisa tahunan dan dapat diperpanjang lagi sesuai peraturan. Nah, di sisi lain, tak begitu dijelaskan berapa lama ya kakak beradik Sirait itu telah berada di Malaysia. Namun dilihat dari unggahan video Lisa di akun TikToknya, tampaknya mereka cukup baik hidup di rantau. Setiap hari keduanya berkomunikasi dengan keluarga di Sumatera, apalagi dengan sang ibu yang saben hari memikirkan kedua anaknya di negeri orang. Mereka cuma bisa memandang satu sama lain melalui sambungan video call yang mampu meredakan rasa rindu dan fokus pada tujuan awal untuk mencari rezeki. Sementara itu di rumah Sumatera, Ibu Sri Devi memiliki hobi baru, yaitu menanam bunga menjalar berwarna kuning. Menurutnya tanaman itu sangat mudah didapatkan dan membuat halaman rumah menjadi cantik dan lebih berwarna. Hingga suatu hari, seorang tetangga yang melihat ada bunga itu di halaman rumah mereka tiba-tiba mendatangi Sri Devi dan bertanya mengenai bunga tersebut. Lantas si tetangga menjelaskan bahwa bunga itu sebenarnya pantang ditanam di rumah. Pamali kata orang. Bukan bermaksud julid ya, tapi ia menjelaskan sebaiknya tidak menanam bunga itu di rumah jika tidak ingin ada kejadian buruk menimpa. Nah, Sri Dewi yang mendengar ini mengangguk tanda paham. Ia memahami dengan baik saran dari tetangganya itu. Namun kembali lagi kepada kepercayaan kita masing-masing. Lisa Sirait gemar membagikan videonya di aplikasi TikTok, juga rutin membuat status di Facebook. Ibunya pun menjadi salah satu pengikut setianya. Setiap hari Sri Dewi yang berusia 47 tahun itu membuka handphonenya buat gercep melihat status putri-putri cantiknya yang jauh darinya. Entah mengapa di hari itu, Lisa menulis sebuah kalimat yang janggal. Dalam statusnya ia mengungkapkan rasa syukur telah memiliki seorang ibu yang baik, pengasih dan penyayang. Kok ibu manis buat jatuh cinta terngiang-ngiang. Tak henti-hentinya Lisa membuat hati sang bunda melayang-layang karena pujian itu. Namun ada yang aneh, ucapan terima kasih itu bukan hanya ditujukan pada ibunya, namun juga untuk seluruh keluarga besarnya di Sumatera. Aneh, sungguh aneh. Itulah isi unggahan terakhir Lisa Sirait sebelum sang ibu mendapat kabar duka. Singkat cerita, beberapa hari sebelum kejadian, Lisa memberitahu ibunya bahwa ia berencana untuk mengganti nomor telepon WhatsApp. Untuk sementara, Lisa berkomunikasi dengan ibunya melalui ponsel sang kakak. Kemudian tiba di tanggal 23 Desember tahun 2020. Ketika malam ketiganya tengah beristirahat dalam kamar, tiba-tiba Lisa merasa lapar untuk minta dibelikan makanan. Nah, Dinda Sirait yang juga merasa lapar mengajak Lisa dan Tika untuk pergi bersama mencari makan di luar. Namun Lisa rupanya masih mengantuk dan tidak ingin ikut pergi. Awalnya Dinda bersikeras mengajak adiknya itu untuk pergi bersama. Namun Lisa yang merasa udah biasa ditinggal sendirian menyuruh kakak dan sepupunya untuk pergi saja dan berpesan mereka segera kembali. Tak berselang lama, ada suara pintu yang dibuka dari luar, tanda seorang masuk ke dalam. Lisa melongo, dia bergumam dalam hati, mungkinkah kakaknya kembali karena uangnya tertinggal? Sayangnya belum sempat itu terjawab, seorang pria telah berdiri di sampingnya. Laki-laki agak kurus dan matanya berwarna merah.
Pria itu rupanya sempat mengunci pintu dari dalam. Sejurus kemudian, gadis berusia 14 tahun itu diruda paksa dan dibunuh dengan sangat kejam. Setelah melakukan aksi bejatnya, pelaku keluar rumah melalui jendela. Dan beberapa waktu kemudian, Dinda Sirait dan Tika pulang dari membeli makanan. Baru saja hendak membuka pintu, seorang tetangga berlari menuju mereka dan berkata baru saja melihat seorang pria keluar rumah dengan tubuhnya berlumuran cairan merah. Saksi tersebut sebenarnya ingin melapor ke polisi, dan saat itulah ia bertemu dengan Dinda yang datang dari luar. Saat itu waktu menunjukkan pukul 2 malam. Dinda Sirait masuk ke rumah bersama beberapa warga, dan di sisi lain petugas kepolisian telah datang ke TKP. Saat itulah Dinda terkejut melihat adiknya dalam keadaan mengenaskan. Dalam keadaan ini sempat beredar sebuah video yang merekam Dinda dengan tangisannya yang meraung-raung meratapi kepergian sang adik. Pergilah bersamanya, raihlah semua, sayangi dirinya dan berikan cinta. Biarkanlah aku di sini menangis pedih karena luka. Padahal 1 jam yang lalu mereka masih tidur bersama. Hanya karena Lisa yang lapar, ia minta dibelikan makanan oleh kakaknya. Inilah yang sangat disesalkan oleh Dinda. Ia menjerit di tengah malam yang sepi. Tangisannya begitu pedih, membuat beberapa warga menjadi merasa ikut tersakiti. Dalam suasana haru itu, Dinda yang kelosotan di lantai rumah memohon pada petugas untuk menghidupkan adiknya kembali. Jasad korban langsung dibawa ke rumah sakit Tengku Ampuan Rahimah. Penyelidikan pun dimulai. Tim medis memeriksa jasad korban di mana ada bekas gorokan di lehernya, juga ditemukan sisa cairan sperma milik pelaku. Kemudian, adanya saksi yang melihat pelaku keluar rumah membuat penyelidikan ini lebih mudah. Rupanya pelaku berinisial J. Ia adalah tetangga korban sendiri yang telah memiliki istri dan anak. Semula, pelaku dicurigai adalah penduduk lokal atau warga negara Malaysia. Namun dari identitasnya, rupanya pelaku adalah sesama perantau dari tanah Pulau Sumatera. Pelaku berasal dari Aceh, namun meskipun pria tersebut berasal dari Aceh, ada beberapa netizen yang mengenalnya bahwa sesungguhnya ia berasal dari Medan, kemudian tinggal di Aceh dan merantau di Malaysia bersama istrinya. Jadi setelah pelaku ditangkap dan diinterogasi, ia mengakui segala perbuatan bejatnya dan menceritakan kronologi kejadian sebelum peristiwa itu terjadi. Nah teman-teman, menurut kesaksian pelaku ya, beberapa hari sebelum kejadian, pelaku sering bertengkar dengan istrinya. Ada gosip yang beredar jika pelaku ini lagi birahi dan istrinya menolak diajak berhubungan badan. Untuk itulah, karena burung kecilnya nggak bisa bernyanyi, jadinya dia mencari sangkar lain untuk membantunya bernyanyi. Namun karena bingung cari tempat pelampiasan, ia tiba-tiba teringat akan beberapa gadis muda yang tinggal dekat dari rumahnya. Entah ia tahu atau tidak ya, jika target adalah satu negara dengannya. Yang jelas tak pandang bulu, siapapun korban udah harus dikunci. Jadi beberapa hari itu ia mengintai rumah korban. Ia udah menyiapkan sajam yang digunakannya untuk bekal membungkam korbannya nanti. Nah, ketika melihat 2 penghuni rumah udah pergi, menyisakan 1 target dalam rumah, pelaku langsung masuk dan melancarkan aksi bejatnya pada korban yang gak bisa membela diri, apalagi tengah dalam kondisi setengah tertidur. Begitulah kurang lebih kronologi kejadian yang dapat Mia rangkum. Meskipun kurang detail, kejadian ini membuat kita sadar, dimanapun kita berada, kejahatan bisa mengintai kapan saja. Seharusnya untuk sesama perantauan, saling menjaga ya, bukan malah jadi pencabut nyawa. Jadi teman-teman, kejadian ini terjadi di akhir tahun 2020 dan sangat menggemparkan negara Malaysia saat itu. Meskipun korban bukan warga lokal, tapi sesama manusia kita pasti memiliki hati nurani dan ikut prihatin terhadap kasus ini. Karena sejatinya pelaku tidak mengincar korban berdasarkan status kewarganegaraannya,
melainkan ia yang sedang birahi ingin melampiaskan nafsu seksualnya. Ini menandakan siapapun bisa menjadi korban. Begitulah kesedihan yang menimpa Kesuma Hayati Sirait atau Lisa Sirait. Ia harus meregang nyawa di tangan pria bajingan pada hari Rabu dini hari tanggal 23 Februari di Klang, Selangor, Malaysia. Gadis yang merantau ke negeri orang dengan niat tulus untuk memperbaiki ekonomi keluarga. Korban sendiri dikenal cukup aktif bermain TikTok. Sebelum meninggal dunia, ia sempat mengunggah 8 video dirinya yang salah satunya ada juga bersama kakaknya. Setelah kepergiannya, ucapan bela sungkawa dari netizen membanjiri akun media sosialnya. Mereka turut simpati dan merasakan duka yang mendalam. Di lain sisi, Sri Dewi yang mendapat kabar mengenai putri kelimanya. Ya begitulah teman-teman, pasti kalian paham dengan kondisi keluarga ini ketika mendengar putri yang bercita-cita menjadi ustazah malah pulang menjadi jenazah. Tak dapat Mia gambarkan lagi bagaimana hancurnya hati seorang ibu. Bahkan di sela-sela wawancara mereka dengan beberapa media berita, ibu korban menyesali telah menanam bunga menjalar yang berwarna kuning yang biasanya ada di pemakaman. Namun itu semua adalah kehendak takdir, karena rezeki, jodoh, maut adalah ketentuan Sang Khalik. Kita hanya harus berusaha semaksimal mungkin untuk mati dalam keadaan husnul khotimah. Duka mengiringi kepergian almarhum, yang tersisa hanya kenangan manisnya yang akan terukir jelas dalam hati keluarga tercinta. Persatuan Kebajikan Aceh Klang, yang mana anggotanya berasal dari Aceh dan merantau ke Klang, Malaysia, memfasilitasi kepulangan jenazah Lisa ke kampung halamannya di Asahan, Sumatera Utara. Bekerja sama dengan Persatuan Sosialisasi Umat Bansigom Aceh atau SUBA. Ini dikarenakan pelaku adalah orang Aceh, meskipun ada yang mengatakan jika pelaku sebenarnya berasal dari Medan yang tinggal di Aceh. Begini suasana kedatangan peti yang membawa jasad almarhum ke rumah duka. Tak lama kemudian, jenazah disolati di musola dan dikebumikan di Selat Lancang, Kodia, Tanjung Balai. Sementara itu kakak dan sepupunya sedang dalam perjalanan pulang karena masih melalui proses yang sedikit rumit dikarenakan status mereka yang tak resmi. Namun pemerintah membantu proses kepulangan mereka agar lebih cepat. Kisah gadis cantik bernama Lisa Sirait ini mengundang pilu banyak masyarakat. Tak hanya Indonesia, Malaysia pun ikut berduka. Setelah keadaan keluarga korban mulai tenang, rupanya mereka mendapat info yang diperoleh dari status media sosial milik korban. Sebuah tulisan, "Aku akan dipinang malaikat maut." Nah teman-teman, dalam media yang beredar di Malaysia, pelaku akan dikenakan pasal 302, ancamannya adalah hukuman mati. Namun entah mengapa sulit mencari informasi keberadaan pelaku saat ini. Mungkinkah telah dieksekusi atau masih menunggu jadwal eksekusi? Yang jelas, kita berharap pelaku dihukum seberat-beratnya. Dan juga mari kita sama-sama mendoakan agar almarhum diampuni segala dosa-dosanya, dilapangkan kuburnya, serta keluarga yang ditinggalkan diberi kesehatan, kekuatan, serta ketabahan. Kasus ini membuat kita lebih waspada. Kejahatan bisa terjadi di mana dan kapan saja. Buat teman-teman yang sedang berjuang di perantauan dan jauh dari keluarga, semoga sehat selalu dan segera tercapai cita-citamu. Lalu kembalilah pulang ke tanah air berjumpa dengan keluarga yang menunggu kepulanganmu. Dan buat kalian yang memiliki sanak saudara jauh di rantau, jaga komunikasi kalian setiap hari ya. Saling mengingatkan untuk menjaga diri. Jangan lupa kunci pintu dan jangan lupa subscribe channel ini. Mia undur diri dulu, mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam pembuatan video. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.